pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ucap syukur pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan dalam acara jam doa Sabtu pagi. Biarlah pada pagi hari ini kita semuanya akan mendapatkan berkat yang besar ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dalam bulan keluarga ini, saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting di dalam keluarga kita masing-masing. Saya memberikan judul pada renungan ini adalah warisan pohon keluarga. Dan ayat yang mendasari renungan pada pagi hari ini adalah dari Galatia 3 ayat 13. Baiklah, sebelum dimulai, kita semuanya akan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara dan saya akan bersama-sama berdoa dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami menghadap Engkau Tuhan untuk boleh merenungkan firman Engkau. Biarlah hanya hikmat yang daripada-Mu saja yang boleh mendasari renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh Engkau beri kepandaian, beri kebijaksanaan untuk boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, biarlah kami semua akan duduk diam mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sesuai dengan judul dari renungan yang saya akan bawakan, yaitu warisan pohon keluarga. Pohon keluarga bisa juga ada yang menyebutkannya sebagai family tree. Itu adalah silsilah di dalam keluarga, bagaimana ada opa, oma, kemudian pasangan suami istri dan juga anak-anak, dan juga keluarga yang terdekat, misalnya kayak paman, bibi, keponakan, dan yang lain. Nah, kenapa silsilah dalam keluarga ini penting? Karena di situ ada pengaruh yang besar. Ada pengaruh yang besar yang akan diturunkan dari mulai generasi yang sebelumnya kepada generasi kita. Di budaya suku Jawa misalnya, ada istilah bibit bobot bebet. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Ketika seseorang ingin memasuki jenjang pernikahan, biasanya masing-masing keluarga itu melihat ataupun mencari tahu bagaimana calon dari pasangan yang akan menikah dengan anak kita semua. Misalnya latar belakang, asal-usul, kemudian dia itu anak siapa, kemudian bagaimana kepribadiannya, bagaimana imannya, bagaimana tata keramanya, seperti itu. Jadi bibit itu dalam artian pengertiannya adalah latar belakang, asal-usul, keturunan, dan yang akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Kemudian bobot itu kualitas diri, yaitu kepribadian, pendidikan, bagaimana dia ulet bekerja, bagaimana dia punya tata krama yang baik. Kemudian bebet atau bebet sebenarnya yang benar ya, yaitu berasal dari kata bebetan, itu cara berpakaian, itu bahasa Jawa. Jadi dahulu cara berpakaian itu menunjukkan status sosial dari orang tersebut. Di dalam Alkitab ternyata juga ada, walaupun tidak ditulis bibit bebet bobot, tetapi diterapkan juga di dalam mencari keturunan atau mempersiapkan kalau ada pernikahan yang akan diselenggarakan. Kita lihat nomor 1 itu keluarga dari Abraham itu mempersiapkan mencarikan istri bagi Ishak, yaitu Ribkah. Nah, itu di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67 itu sangat rinci sekali bagaimana
utusan dari Abraham tadi mencari calon pasangan dari Ishak tersebut, dan ternyata ketemu dengan wanita ini. Disebutkan di Alkitab namanya Ribkah. Dia adalah seorang perempuan yang baik, perempuan yang cantik. Dia yang belum pernah bergaul dengan laki-laki, dan dia sangat rajin. Memang kata rajin tidak disampaikan di dalam Alkitab, tetapi saya melihat di situ utusan dari Abraham itu membawa rombongan, dan dia juga membawa unta untuk membawa banyak barang-barang yang akan disampaikan kepada calon pilihan dari Ishak tersebut. Disebutkan ada 10 ekor unta. Nah, singkat kata, pada waktu sampai ke tempatnya Ribkah tadi, ternyata Ribkah menyambut rombongan tersebut, bahkan memberikan minum kepada rombongan itu, orang-orangnya, berikut juga unta-untanya. Menurut salah satu sumber, saya mendapatkan catatan bahwa ternyata unta itu minumnya banyak sekali, nggak seperti kita cuma segelas, 2 gelas seperti itu. Tetapi satu unta itu bisa meminum 30 galon air sekali minum, apalagi ketika mereka menempuh perjalanan yang jauh. Jadi bisa dibayangkan kalau 10 ekor unta kali 30 galon itu kira-kira kayak 1114 liter air yang harus Ribkah timba dari sumur untuk memberikan minum bagi unta-unta tersebut. Jadi disitulah ada satu sikap ataupun sifat yang sangat baik, yaitu dia rajin. Yang pertama, kita tadi sudah melihat bagaimana Abraham di dalam Kejadian 24 ayat 1-67 itu mempersiapkan sebuah pohon keluarga dengan baik. Dia melihat sungguh-sungguh seperti apa calon yang akan disandingkan dengan Ishak menjadi calon pendampingnya. Kemudian hal yang kedua yang kita akan belajar, yaitu kita belajar tentang warisan yang diberikan, atau kita mau belajar dari seorang yang bernama Obed Edom. Itu ada di 2 Samuel 6 ayat 11. Siapakah Obed Edom tersebut? Dia seorang sosok yang menentukan pilihan dan menetapkan hidupnya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, dan dia juga mewariskan bagi keluarganya. Jadi meskipun sudah menjaga gerbang, dia menjadi seorang pemusik juga, menjadi seorang pemimpin pujian, tetapi dia tetap setia menjaga gerbang tabut Allah yang pada waktu itu ditempatkan di rumahnya. Dan karena kesetiaan dan ketaatan Obed Edom tadi, Tuhan menganugerahkan 8 anak laki-laki, dan semua keturunannya menyembah Tuhan. Mereka semua pemimpin, orang-orang yang cakap, memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Dan Obed Edom beserta anak-anaknya memilih untuk tinggal di hadirat Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi disinilah satu hal yang penting yang kita harus pelajari ataupun kita contoh, bagaimana Obed Edom tidak menunggu Tuhan menyuruh, melainkan dia berinisiatif untuk melakukannya karena hikmat yang ada pada pikirannya dia. Nah, pertanyaan saya, ketika bobot bibit bebet mewariskan sebuah DNA dari latar belakang, asal usul atau kepribadian
dari kakek nenek kita yang kita tidak tahu pada masa lalu, itu apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya penurunan DNA itu bisa hal-hal yang membanggakan, seperti Obed Edom tadi. Dia beriman, dia menurut kepada perintah Tuhan, dia setia menjalankan pelayanannya. Tetapi bagaimana yang harus kita lakukan kalau warisan tadi hal-hal yang memalukan? Bisa jadi itu misalnya berkarakter buruk, atau dia mempunyai sifat yang tidak bisa dipuji. Nah, kita sangat bersyukur kalau kita memperoleh warisan seperti Obed Edom tadi ya, berkenan kepada Tuhan, mewariskan berkat bagi keturunannya, sehingga mereka semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kalau DNA yang kita dapat itu misalnya dari kakek nenek kita atau orang tua kita itu orang yang kasar misalnya, orang yang suka memaki, pemarah, ataupun bahkan melanggar tata susila. Sementara di Keluaran 20 ayat 5b mengatakan bahwa aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi apa yang kita bisa lakukan ketika kita menyadari, kita sadar bahwa kita memperoleh warisan dari pohon keluarga yang tidak baik tadi? Kadang kita sadar, oh iya saya kok suka marah ya, kalau marah saya suka berkata kasar ataupun melempar barang misalnya. Ternyata itu berasal dari kakek kita misalnya. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa marah bukan hanya berteriak atau memaki, tetapi ada juga orang yang marah, terutama yang saya tahu kalau dari suku Jawa, kalau orang marah itu diam. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Tetapi di Kejadian 4 ayat 6 Tuhan mengatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Jadi ada tandanya ketika orang marah itu muka kita akan berubah, dan itu merupakan satu hal yang sama di hadapan Tuhan, yaitu tidak berkenan di hadapannya. Jadi inilah saatnya ketika kita mengalami masalah yang seperti itu, kita tidak tahu berasal dari mana sikap kita yang buruk. Ternyata itu adalah satu hal yang menurun, berasal dari keturunan sebelumnya, generasi sebelumnya. Ada satu ayat di sini yang akan menghiburkan kita. Kita akan bisa baca-baca bersama-sama di Galatia 3 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama di sini apa yang tertulis di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demikianlah firman Tuhan yang ada dari Galatia 3 ayat 13 tadi. Inilah satu-satunya jalan ketika kita pada posisi mendapatkan warisan pohon keluarga yang buruk. Jadi kita harus datang pada Yesus. Mengapa? Karena hanya Kristus yang berkuasa menebus kutuk yang ada. Kita harus menjadi generasi yang memakai kehendak bebas kita, memakai free will kita, memutus mata rantai kutuk dan merubahnya menjadi berkat. Jadi kita juga berkewajiban jangan sampai karena kita mendapatkan warisan tadi, kita secara tidak sadar menurunkannya kepada anak keturunan atau generasi yang di bawahnya kita.
Karena di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mengucap syukur bagi kita seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, masih ada jalan keluar untuk memutus mata rantai kutuk ataupun hal buruk yang kita peroleh dari pohon keluarga tadi. Biarlah warisan itu akan dimulai dari kita yang percaya Tuhan Yesus, yang sudah menyerahkannya kepada Dia segala kesalahan kita semuanya, sehingga kita dan generasi yang di bawah kita akan menjadi generasi yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita semuanya boleh merenungkan, boleh mengucap syukur juga bahwa kita punya Yesus dan kita boleh datang kepada Dia untuk menyerahkan seluruh keluarga kita, terlebih generasi penerus, sehingga menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.